Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue bahas seputar ya DC dari pinjol ya. Ada kami ini katanya DC-nya nagih di media sosial melalui Japri ataupun inbox. Nah, di sini gue dapatkan salah satu aduan dari anggota grup Telegram gue, dan dia galbay ataupun telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online Anda kami, tapi DC-nya menagih di inbox Facebook ya. Nanti akan gue bahas ini. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga belum komen, silahkan kalian klik aja tombol subscribe, like-nya, dan juga komennya. Dan untuk teman-teman yang di sini yang mau belajar dan juga yang mau join di dalam grup Telegram gua, silakan kalian langsung klik aja link tautan yang ada di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang mau ingin belajar, mau cari info tentang pinjaman online, silakan kalian masuk saja di dalam halaman website gua. Oke, gua akan melanjutkan info ya terbaru nih dari salah satu anggota grup Telegram gua, sekaligus dia adalah nasabah dari ada kami. Nah, di sini pertama ya, di sini gua akan tampilkan screenshotan dari nasabah. Oke. Nah, di sini kalian sudah melihat screenshotan ataupun laporan dari anggota grup Telegram gua, sekaligus dia adalah ya nasabah dari pinjol ada kami. Pertama, DC-nya tuh kayak gini, ngecapnya kayak gini kepada nasabah ya. Ketagihan Anda kami belum terima, lakukan pembayaran sekarang, hindari bertambahnya denda keterlambatan. Keterlambatan Anda kami mempengaruhi kredit Anda, pembayaran sekarang, hindari denda dan penagihan berkala. Kami peringatkan kembali, keterlambatan Anda sudah tidak wajar. Nah, ini kocak nih, masa tidak wajar sih? Kami peringatkan kembali, keterlambatan Anda sudah tidak wajar. Oke, ini kocak. Perusahaan sudah memberikan Anda toleransi waktu, bahkan pemberhentian denda. Perusahaan sudah Perusahaan sudah memberikan Anda toleransi waktu, bahkan pemberhentian denda. Perusahaan sudah dirugikan oleh Anda yang sudah melanggar perjanjian pinjaman. Apabila Anda bisa dengan mudah mengabaikan tagihan selama ini, maka perusahaan pun dengan mudah memproses data Anda secara tegas. Oke, nanti akan gue bahas yang ini. Segera lakukan pembayaran tagihan Anda sekarang sesuai prosedur dan kirimkan bukti pembayarannya sebelum kami tindak lanjuti sesuai prosedur perusahaan sebagai bentuk kelalaian yang Anda lakukan. Oke, ini adalah sebuah pesan dari DC Pinjol ya, yang diterima oleh si nasabah, dan isi dari caption laporannya dalam grup yaitu adalah, yang ini ngakak sih, aku udah dapat WA begini, dia tulis keterlambatan yang tidak wajar. Padahal japonya baru kemarin dan nunggakku baru sehari. Nah, di sini menurut pengakuan keterangan dari nasabah ataupun anggota grup Telegram gua, dia memiliki keterlambatan itu baru sehari, tetapi DC-nya sudah ya sudah bilang katanya keterlambatan sudah tidak wajar. Oke, nanti akan gue bahas yang ini. Oke, laporan berikutnya di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, setelah itu ada seseorang ataupun nomor WA yang tidak dikenal, bahkan orang tersebut tidak menyebutkan dia dari aplikasi mana, dan dia tidak menyebutkan dari mana juga, pokoknya itu anonim ya, anonim. Dan dia berikan chatnya tuh kayak gini, kalian bisa lihat ya, ini chat yang keduanya. Dan ini orang ini memberikan pesan kepada nasabah, ini tidak jelas. Dibilang, selamat siang bosku, wah kacau ente, dienakin dari kemarin malah sampai sekarang orang bayar juga, mau ente apaan bos, udah ya nggak ada kata kasihan lagi nih, keenakan juga lama-lama lu ya, jagain semua keluarga lu nih, bakalan gua lacakin lah, masalah lacak nih ya kan. Dia bilang katanya bakalan gua lacakin. Emang DC bisa apaan soal ngelacak ya, nagih aja nggak bener masalah lacak ya. Semua keluarga lu semua dan aneh sama tim bikin malu semua keluarga ente, terutama ortu ente camkan kau ya, kata si DC-nya. Mau main-main kau sama Ambon, wih bobo suku. Ini DC nggak boleh nih nagih begini ya, bobo suku nih nggak boleh. Siapa-siapa aja ente seumur hidup nggak bakalan hidup tenang karena utang. Data kau aneh sebarluaskan kaya nasabah ini aja ya, penggalangan dana ke sosial media dan kontak-kontak kau nih bahwa ente nggak mampu bayar utang gimana bos, sepakat nih.
Perlu Anda ketahui, nasabah ini hanya galbay di Ada Kami saja. Tapi ada akun WA yang menagih utangnya seperti ini. Ya, nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari pinjol mana, nggak tahu. Karena dia nggak menyebutkan dari pinjol mana. Tapi ada indikasinya arahnya ke sana. Nah, terus DC-nya ini memberikan sebuah screenshot dalam gambarnya seperti ini. Ya, menunjukkan bahwa data Anda akan disebarkan di grup-grup ataupun di media sosial. Nanti ini akan gue bahas juga poinnya agar kalian tuh paham dan ngerti. Oke, ya. Dan screenshotan ataupun laporan berikutnya, nasabahnya ini dia bilang katanya itu nih. Dibilang gini. Mana ya? Oh ya nih, ada dia bilang gini, ada kambing dalam isi captionnya kata-katanya seperti ini. Ada kambing neror kontak Ebi dong gitu. Nah, setelah gue buka screenshotannya, di sini ada salah satu akun Facebook yang tidak dikenal, nggak tahu ini benar dari Ada Kami atau bukan ya, karena gue nggak tahu banget ini dari Ada Kami atau bukan. Yang bernama akun yang bernama Juli Ansha ini, dia ini ya menginbox semua teman Facebook si nasabah ini loh bro. Jadi dengan inboxnya itu dengan kata-kata ya penagihan utang pinjol, dan akhirnya teman-teman yang ada di dalam pengikut dari akun Facebook nasabah ini melaporkan bahwa dia ada yang menagih utang itu ya. Ini poinnya banyak banget yang nanti akan gue bahas. Nah, itu adalah laporan dari nasabah, dan di mana nasabah ini memiliki tunggakan ataupun tagihan utang di pinjol Ada Kami, tapi banyak banget serangan-serangan ataupun teror yang terus-menerus ya itu menyepam si nasabahnya ini. Dengan kata lain, biasanya bertingkah seperti pinjol ilegal. Oleh karena itu, kalian yang sudah menonton ini, ya gue harap kalian harus waspada dan hati-hati ketika kalian sudah memasuki jatuh tempo ataupun telat bayar sehari, 2 hari, 3 hari, dan bahkan sampai 3 bulan. Itu kalian harus hati-hati, dan di sini gue akan berikan solusi dan tipsnya bagaimana untuk mengatasi hal itu. Oke, kita langsung masuk ke topik awalnya. Yang pertama ya, ketika kalian memiliki terlambat ataupun jatuh tempo di sebuah aplikasi pinjaman online legal ataupun ilegal, itu wajib banget bro, kalian harus menonaktifkan akun media sosial itu secara sementara aja. Kalaupun itu akun Facebooknya memang sangat penting, tetapi gue sarankan kalau misalkan itu nggak penting akun media sosialnya, itu bisa kalian menonaktifkan secara sementara. Nah, itu ada 2 opsi. Tetapi di opsi yang pertama, kalau kalian itu akun Facebooknya penting, kalian cukup mengganti username, email, dan juga nomor telepon pada akun Facebook kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus memprivasikan akun media sosial kalian. Pertama, untuk memprivasikan pengikut dari akun media sosial kalian. Yang kedua, kalian harus memprivasikan profil kalian, komentar, dan juga yang lain-lainnya, agar orang-orang yang kalian tidak kenal, dia tidak bisa nge-add kalian ataupun tidak bisa mengikuti kalian, ataupun dia juga tidak bisa berkomentar di akun Facebook kalian, ataupun dia juga tidak bisa melihat isi foto-foto yang ada di dalam Facebook kalian. Kalau kalian itu penting, lakukan seperti itu. Insya Allah kalian tidak akan bisa dilacak sama DC-nya. Oke, itu yang poin yang pertama. Yang kedua adalah ketika DC sudah memperlakukan Anda seperti tadi yang sudah gue sampaikan, yaitu DC-nya menagih ataupun menjapri teman-teman akun media sosial kalian, ataupun dia menagih sudah di dalam akun media sosial kalian, kalian itu ya screenshot ataupun minta dia berucap bahwasanya dia dari aplikasi A, B, C, D. Kalian harus tahu itu dari aplikasi mana dan siapa dia. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu, maka kalian langsung screenshot dan juga ramaikan di YouTube dan juga di Twitter. Dan jangan lupa kalian tag OJK juga. Ataupun kalian bisa emailnya di AFI, OJK, dan juga platform yang kalian galbay tersebut. Nah, itu dia. Jadi kalian nggak usah takut lagi. Dan kalau misalkan DC-nya ini ya sudah memperlakukan Anda yang tidak baik, ya, maupun itu di dalam chat WA ataupun di akun media sosial kalian, itu gua sarankan, menurut pribadi gua, ya gua galbay saja ya, karena dia sudah bertingkah seperti DC pinjol ilegal, dan dia juga sudah
melakukan pelanggaran yang sudah dibuat oleh OJK ya. Jadi dia sudah banyak banget melakukan pelanggaran. Jadi kalau kalian bayar ya kalian B ya. Tapi kalau kalian masih berani ya kalian itu smart ya, cerdas kalian. Nah terus lanjut lagi ya bro. Kalau misalkan DC-nya ini terus menghubungi kalian via WA, via chat, via telepon, itu kalian blokir saja bro nomornya. Dan jangan pernah kalian membalas pesan chat dia ataupun mengangkat telepon dia. Nah itu bagi teman-teman yang belum paham dan belum mengerti, silahkan lakukan seperti itu. Nah terus lanjut lagi ya bro, dan juga kalian harus bener-bener itu memprivasikan kembali ya akun media sosial kalian tuh. Harus banget itu, entah tuh di Facebook, Instagram, Twitter, pokoknya itu akun media sosial kalian, itu kalian harus privasiin. Ya kalau gue sarankan hal yang simpelnya, agar kalian tidak bisa kena dilacak sama DC-nya di akun media sosial, itu silahkan kalian ganti nomor register pada akun media sosial kalian. Dan juga jangan gunakan nama asli di dalam ya internet ataupun di dalam media sosial kalian. Nah terus lanjut lagi ya bro, di sini gue akan berikan sebuah pemahaman bagi teman-teman yang belum tahu tentang pinjol ada kami. Di sini ya, pinjol ada kami memang nagihnya identiknya seperti itu. Bergaya seperti pinjol ilegal dan bergaya seperti orang yang bisa dalam melacak nasabah-nasabah yang telat bayar. Jadi memang dia identiknya seperti itu nagihnya. Ya. Seperti itu dari dulu juga kayak gitu. Gue sering banget tuh nemuin tuh, terutama dulu teman-teman dekat gue yang mendapati seperti itu. Dan bahkan juga yang lebih parahnya lagi, dulu teman gue itu nomor kantornya lu dirusuin sama DC-nya, nomor kantornya lu sampai ya CS dari tempat dia kerja itu wow, sampai capek sendiri dia. Akhirnya kan dikasih pemahaman sama temen gua, dan akhirnya setiap ada telepon yang mengataskan nama pinjol itu langsung ditutup ya. Jadi seperti itu aja. Dan oke, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi di awal. Di sini gua akan sedikit panjang durasinya karena gua akan bahas ini secara tuntas agar kalian tuh paham dan mengerti. Nah, sini kita masuk ke topik yang awal, yaitu screenshotan pada ya screenshotan penagihan dari DC pinjol ada kami. Dia bilang katanya di sini ya keterlambatan Anda sudah tidak wajar ya. Sebenarnya DC ini membuat kata-kata ini yaitu dia sudah memodifikasi kata-katanya agar terlihat seperti serem gitu loh. Terlihat agak seperti serem. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi ya seperti itu DC-nya, membuat kata-katanya ini di dalam chat WA yang diberikan kepada nasabah, yaitu agar terlihatnya lebih serem gitu ya. Lebih serem dalam bidang itu kayak hukum ataupun dalam segi apa namanya tuh aturan. Nah, seperti itulah DC-nya. Nah, terus lagi di sini dia DC-nya juga mengatakan perusahaan sudah memberikan Anda toleransi waktu bahkan pemberhentian denda. Nah, di sini kan sudah jelas, nasabah baru telat 1 hari, tapi dia mengatakan perusahaannya sudah memberikan toleransi. Sebenarnya batas toleransi dari pinjol ada kami ini seperti apa? Coba ya, padahal nasabah baru telat 1 hari. Toleransinya seperti apa? Nah, di sini biasanya sudah ya berbuat bohong ataupun sudah membuat kata-kata yang mengada-ngada. Terus lanjut lagi ya bro, dia bilang mengatakan di sini toleransi waktu bahkan pemberhentian denda. Pemberhentian denda itu ya kalian harus tahu. Ketika kalian gagal bayar ataupun telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, data kalian ataupun denda yang kalian terima itu akan berhenti setelah lebih dari 90 hari. Ketika sudah memasuki 90 hari, maka denda tersebut berhenti, bunganya berhenti dan tidak akan bisa bertambah lagi. Itu ya bro, kalian pegang. Nah, di sini dia juga mengatakan kembali, perusahaan sudah dirugikan oleh Anda. Nah, DC ini sudah menuduh ya konsumen ataupun nasabah, sudah menuduh bahwa perusahaannya dirugikan oleh nasabah dari pinjol Dakam ini. Ini DC-nya sudah menuduh ya, sudah menuduh dalam hal sudah memfitnah ya, termasuk dia bilang katanya perusahaannya dirugikan oleh Anda sebagai nasabah ya, dan sudah melanggar perjanjian. Wow, ini DC-nya sudah melakukan ya pembohongan. Ya, di mana pembohongan ini melalui chat WA kepada nasabahnya. Oke. Terus lanjut lagi ya, Bro. Di sini dia bilang mengatakan kembali dia akan memproses data Anda secara tegas. Ya, kalian bisa lihat itu. Dia mengatakan di sana, apabila kalian mengabaikan tagihan selama ini, maka perusahaannya akan memproses data Anda secara tegas. Kalian harus tahu ya, setegas-tegasnya pinjol, ya, ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar, itu data kalian hanya masuk slik OJK saja ataupun backlist data. Artinya kalian tidak bisa meminjam di bank
kur ataupun di pinjaman online legal lainnya, kecuali kalian sudah lunasi baru kalian data bersih baru bisa pinjam lagi ya bro. Dan terus lanjut lagi bro, segera lakukan pembayaran tagihan Anda sekarang sesuai prosedur dan kirimkan bukti pembayaran. Oke, dalam kata-kata seperti ini kalian harus tahu, dia bilang mengatakan segera lakukan pembayaran tagihan Anda sekarang. Nasabah baru telat 1 hari sudah ditekan, dipaksa sama DC-nya seperti ini. Sebenarnya DC berkata-kata seperti ini itu hanya untuk mendapatkan bonus, insentif, dan juga komisi dari hasil pembayaran Anda. Makanya DC itu menagihnya tuh seperti ini ya, baik itu legal ataupun ilegal, nagihnya seperti ini. Tapi kalau yang legal biasanya DC-nya nagihnya sudah melanggar aturan, tapi dia secara halus ya, tidak secara brutal. Nah terus lanjut lagi ya bro, ketika kalian sudah ya mampu bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, terus DC-nya meminta sebuah bukti pembayaran, itu bukti pembayarannya jangan pernah kalian kasih kepada DC-nya. Kenapa? Ya, kalau kalian kasih bukti pembayarannya, maka DC-nya ini 100% akan mendapatkan bonus ataupun insentif dari hasil penagihan dia kepada nasabahnya. Jadi seperti itu bro, kalian yang susah maka dia yang dapatkan bonus dan juga insentifnya. Jadi jangan pernah memberikan bukti pembayarannya. Lebih baik kalau ada apa-apa itu langsung hubungi customer service ataupun CS dari pinjol tersebut ya. Jangan pernah memberikan bukti pembayaran apa-apa. Kalian kalau sudah bayar toh kalian cek saja di aplikasinya apakah itu tagihan Anda sudah berkurang atau belum. Kalau belum, silakan kalian laporkan kepada customer service-nya. Jangan melalui DC. DC itu tidak ada gunanya untuk kalian melaporkan hal tersebut. DC itu tugasnya hanya ya memperingati tagihan Anda. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ya, tidak bisa ya kalian punya keluhan itu dilaporkan kembali di platform itu tidak bisa. Dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Jadi kalian tidak ada gunanya. Kalian tidak ada gunanya untuk melaporkan keluhan kalian kepada pinjol tersebut ya. DC itu tugasnya hanya ya memberikan yang namanya kan tuh punya tagihan. Ini loh kalian punya tagihan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus lanjut lagi ya, bro. Di sini kalian bisa memperhatikan juga akun dari DC yang menagih utang di media sosial itu ya seperti ini. Kalian lihat sendiri. Di sini kata-katanya tolong sampaikan kepada bla 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 bla, tapi kan disensor sama yang si nasabahnya ini untuk selesaikan urusan pribadinya dengan saya. Wow. Dan terus lanjut lagi ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mendapatkan seperti ini ya, gue sarankan si orang tersebut yang mendapatkan pesan dari orang tersebut lebih baik kalian hajar saja, bro. DC-nya hajar ya. Karena kalian tidak ada urusan sama pinjol, tapi DC-nya ini sudah berani ya melakukan hal-hal seperti pada gambar tersebut. Kalian sebagai orang yang bukan peminjam tapi sudah dibuat rusuh sama DC-nya, DC dari pinjaman online legal, hajar aja bro, hajar dia aja, jangan takut ya bro, biar dia tuh tahu rasa bahwasanya menagih utang itu langsung kepada orang yang bersangkutan, bukan kepada orang lain ya bro, karena utang piutang itu adalah urusan pribadi, bukan urusan semua orang tuh harus ditagih, bukan. Ini DC-nya bener-bener bajigur ya, kalau kita bilang DC bajigur. Jadi buat OJK yang melihat ini, inilah kelakuan-kelakuan dari pinjol ya legal. Pinjol legal ya seperti nagihan demi bonus insentif, dia berani melakukan penagihan layaknya seperti pinjol ilegal. Dan bagi teman-teman, kalian nggak usah takut yang namanya data kalian disebar di media sosial. Dia tidak akan berani menyebarkan data kalian di media sosial. Apabila itu terjadi, data kalian disebar di akun media sosial kalian, lalu dia membuatkan narasi katanya kalian itu adalah penipu, lalu kalian tag saja itu Cyber Polri yang ada dalam media sosial, entah itu di IG, kalian tag saja si Cyber Polri ataupun dari ya pihak kepolisian ataupun di Facebook, kalian bisa tag saja dan kalian bisa menjelaskan di dalam komentar tersebut, ataupun kalian bisa screenshot itu dan kalian laporkan via email ataupun via DM Japrian di Cyber Polri ya. Jadi nggak usah takut kalian untuk melakukan seperti itu. Dan juga ya DC kalau berani melakukan sumber data, hati-hati di dalam media sosial itu bakalan bisa kelacak bro ya, karena Cyber Polri sudah memiliki alat yang canggih untuk melakukan pelacakan di dalam media sosial. Jadi buat teman-teman ya, hati-hati untuk melakukan kejahatan cyber ya, melakukan kejahatan di dalam dunia internet ataupun di dalam dunia digital elektronik. Kalian jangan pernah melakukan itu ya bro, karena di Indonesia ini sudah memiliki alat canggih untuk melakukan pelacakan kepada orang-orang yang bertingkah ataupun berperilaku ya kejahatan di dalam media sosial tuh gampang banget bisa kelacak bro ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, langsung aja laporkan kepada Cyber Polri bro. Dia tuh kalau sudah seperti ini, gue jamin akunnya langsung nonaktif. Dia tuh cuma sekali doang kayak gini, besok kan akun nonaktif bro. Jadi tidak akan bisa, walaupun dia menggunakan email palsu ataupun nomor palsu untuk membuat akun Facebook, itu bisa kelacak bro
Ya, itu bagi media sosial. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah takut lagi untuk urusan-urusan data kalian disebar di media sosial, baik itu di Facebook ataupun Instagram. Itu kalian nggak usah takut, bro. Apabila itu terjadi, kalian bisa menjelaskan di dalam komentar dan kalian juga tag dari Cyber Polri ataupun dari pihak kepolisian. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan tentang ya DC pinjol ada kami menagih seperti pinjol ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.